Hai, kalian tahu kan? Siapa dia? Siapa lagi sih? Kalau bukan Cristiano Ronaldo. Mari kita simak sedikit cerita Cristiano Ronaldo dari kecil hingga sekarang. Masa kecil Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro lahir di salah satu kota lingkungan termiskin di Funchal, ibu kota Madeira, sebuah kepulauan Portugis otonom di Atlantik di lepas pantai Afrika. Ibunya, Dolores Aveiro, adalah seorang juru masak dan ayahnya, José Diniz Aveiro, seorang tukang kebun. Untuk kota, menurut sasaran. Mengingat berbagai kesulitan yang dihadapi keluarga sebelum Ronaldo lahir, Dolores mempertimbangkan untuk menghentikan kehamilan, tetapi seperti yang dia katakan dalam film dokumenter tahun 2015 Ronaldo via cermin, iman Katoliknya mencegahnya untuk menjalaninya. Lingkungan Santo Antonio terlihat sangat berbeda hari ini dari saat Ronaldo berjalan di jalan tanahnya di akhir tahun 1980-an. Selalu berubah, tetapi selalu rendah hati, Santo Antonio dan penduduknya memegang Ronaldo sebagai simbol harapan, sebagai Portugal berita harian menunjukkan. Orang-orang lupa bahwa dia adalah seorang anak dengan kemauan dan ketabahan yang tak terbatas. Tetapi dia tumbuh terlalu cepat. Kebebasan bergeraknya dibawa kepadanya oleh pemaksaan hidup. Ramiro, seorang teman masa kecilnya, mengatakan kepada publikasi pada tahun 2009. Ronaldo dan ketiga saudara kandungnya berbagi kamar saat tumbuh dewasa. Dan dia menyukai masa kecilnya. Saya sangat dekat dengan saudara laki-laki dan perempuan saya, dan kami senang bersama. Bagi kami itu normal. Hanya itu yang kami tahu, semua orang di sekitar kami hidup dengan cara yang sama, dan kami bahagia, katanya kepada cermin. José Diniz Aveiro menyukai film-film Amerika, dan aktor favoritnya adalah Ronald Reagan, bintang film klasik seperti Dog Victory dan The Crow. Kekaguman Diniz terhadap bintang Hollywood itu semakin meningkat ketika ia mencalonkan diri dan memenangkan kursi kepresidenan Amerika Serikat pada tahun 1980. Persatu sepak bola. Anak keempat Dolores dan Diniz Aveiro lahir pada 5 Februari tahun 1985. 2 minggu setelah pelantikan kedua Reagan. Pasangan itu memutuskan dan memberi bayi mereka nama kedua yang terinspirasi oleh nama depan presiden. Katanya Geki dalam sebuah wawancara tahun 2016. Orang tua saya menamai saya dengan namanya karena mereka berdua menyukai nama ini dan berpikir itu terdengar kuat. Saya tahu ayah saya mengaguminya, kata Ronaldo. Nama Ronaldo menjadi resmi pada saat pembaptisannya. Meskipun upacara itu hampir tidak terjadi. Masalah yang agak serius di kalangan umat Katolik. Seperti yang diceritakan kepada sasaran. Diniz meminta temannya Fernando Barroso, seorang pemain sepak bola, untuk CF Andorinha setempat, untuk menjadi ayah baptis Ronaldo pada pembaptisan, yang biasanya dirayakan tak lama setelah lahir dalam tradisi Katolik. Hari itu,
Andorinha sedang bermain di Ribera Brava. Jadi, saya pergi ke sana, Dinis juga, dan kami tiba lebih lambat di pembaptisan. Sangat terlambat, sehingga pendeta tidak mau membaptisnya. Kami harus meyakinkan imam untuk membaptisnya, dan itulah yang terjadi. Ini hal yang lucu, semuanya sudah siap untuk dimulai, dan kami tidak berada di sana. Itu tidak bagus, kata Sousa. Pertunjukan Jose Dinis Aveiro yang lain akan mengubah kehidupan keluarganya selamanya. Sebagai sasaran menceritakan, ayah Cristiano Ronaldo juga kebetulan bekerja sebagai kitman untuk CF Andorinha, tim sepak bola Santo Andio de Funchal, dan bintang olahraga masa depan muda yang sering ikut. Di Andorinha itulah Aveiro berteman dengan pemain Fernando Barroso yang merupakan kapten tim saat itu. Dia memiliki tas dengan bola, dan Cristiano akan bersama ayahnya dengan bola di tangan dan bermain dengan bola. Dia mencoba menggiring bola, dan jelas dia meniru pemain yang lebih tua. Dia sering melakukan itu, kenang Sousa. Pengaruh Sousa terbukti vital pada anak laki-laki itu. Setelah tumbuh dewasa, menyaksikan ayah baptisnya bermain. Ronaldo sendiri mulai bermain untuk Andorinhas pada tahun 1992. Ketika dia baru berusia 7 tahun. Bahkan pada usia itu, kemampuan Ronaldo terlihat jelas. Dan seperti yang dikatakan mantan rekan setimnya Richard Dos Santos di Goal, dia menggunakan Abelhinha yang dalam bahasa Portugis berarti lebah kecil. Dia kecil dan dia sangat cepat. Jadi kami memanggilnya Abelhinha, kata Santos kepada outlet tersebut. Sepak bola menghabiskan sebagian besar waktu Ronaldo. Dia bahkan mengabaikan pekerjaan sekolah untuk bermain, kenang Sousa. Rui, seorang penjaga klub saat itu, juga mengingat fiksasi Ronaldo. Tidak mudah merebut bola darinya. Dia sangat kecil, tapi dia selalu bermain sepak bola. Dia tidak pernah berhenti. Dia selalu bermain, di rumah juga. Dia berbagi dengan Goal. Sementara, Cristiano Ronaldo mungkin memiliki reputasi sebagai orang yang angkuh dan arogan. Dia tidak selalu seperti itu, seperti yang dikatakan Richard Dos Santos, mantan rekan setimnya di CF Andorinha. Sasaran yang saya ingat tentang dia adalah bahwa dia adalah anak yang rendah hati. Dan ketika dia tidak memiliki bola, dia menangis. Ketika rekan satu timnya bertarung, dia menangis. Cristiano sangat suka menang. Ketika itu tidak terjadi, Ronaldo menangis. Sedemikian rupa, sehingga dia mendapat julukan cengeng. Begitulah cara Marquês de Freitas, mantan wakil Jaksa Agung Madira, mengingatnya. Bertentangan dengan apa yang dipikirkan banyak orang di Madira, Cristiano Ronaldo bukanlah individu yang sia-sia. Dia sederhana dan sangat pemalu, katanya kepada Portugal's Berita Harian. Itu sebabnya, ketika dia kembali ke Madira, dia terutama tinggal di hotel, kata Freitas. Dia bangga dengan akarnya dan dekat dengan keluarganya yang masih tinggal di pulau itu. Sebagai keki dicatat, tapi saat berkunjung, dia sebisa mungkin tidak terlihat. Dia menghindari orang banyak, kata Freitas kepada publikasi. Ronaldo tidak takut dengan sisi sensitif dalam dirinya. Dia mengakui di Punto Pelota Spanyol via laporan pemutih. Saya memiliki banyak air mata yang tersisa, senang menangis, saya telah banyak menangis. Orang-orang yang mengenal saya atau bekerja dengan saya tahu, katanya. Setelah memamerkan keahliannya di CF Andorinha, sebuah tim tetangga, Cristiano Ronaldo yang berusia 10 tahun pergi ke CD Nacional, salah satu dari 2 tim besar Madira, dengan bantuan ayah baptisnya, Fernando Barroso, per Berita Harian. Seperti yang dijelaskan Sousa kepada outlet tersebut, Nacional berutang uang kepada Sporting CP Lisbon, salah satu tim utama Portugal, dan yang terakhir mengampuni utang dengan imbalan Ronaldo. Maka,
Pada usia 11 tahun, Ronaldo meninggalkan Madeira dan pindah ke ibu kota negara. Lebih dari 600 mil dari rumah, dia berbagi kamar asrama dengan Miguel Paixão, yang kemudian menjadi teman seumur hidup Cristiano per matahari. Mereka luar biasa. Kata Ronaldo, mencatat bahwa dia ingin menemukan mereka dan berterima kasih kepada mereka secara pribadi. Tetapi dia tidak dapat melacak mereka. Saya ingin menemukan gadis-gadis ini. Dia berbagi. Untuk memberikan sesuatu kembali, karena periode itu saya sangat menghargainya. Saya tidak pernah melupakan momen itu. Setelah bermain untuk Akademi Sepak Bola Pemuda Sporting selama 2 tahun, Cristiano Ronaldo merasa siap untuk bermain semi-profesional. Katanya kepada Charmaine pada tahun 2014. Sementara, keterampilan dan kecepatan driblingnya mengesankan banyak orang. Kemampuannya di sekolah tidak, meskipun ia populer di kalangan siswa. Saya tidak tebal, tetapi saya tidak tertarik dengan sekolah. Saya dikeluarkan setelah saya melemparkan kursi ke arah guru. Mengapa? Dia tidak menghormati saya, kata Ronaldo. Dia tidak ingin mencari sekolah lain pada saat itu. Dia memohon kasusnya dengan ibunya, Dolores Aveiro, yang setuju bahwa dia harus menghentikan studinya untuk fokus secara eksklusif pada karir sepak bolanya. Menurut Mirror, Aveiro khawatir tentang perilaku putranya di sekolah dan menganggap bahwa sepak bola kemungkinan akan membuka lebih banyak pintu bagi putranya di masa depan. Laporan tersebut merinci. Ketika pewawancara bertanya kepadanya, apa yang akan dia lakukan untuk mencari nafkah jika sepak bola tidak berhasil? Dia berkata, saya tidak tahu, seorang pelayan di Lisbon. Dia tidak dilihat sebagai anak laki-laki yang tampan dan populer seperti dulu di Madeira. Per berita malam Manchester, anak laki-laki lokal mengolok-olok Ronaldo. Karena aksen pulaunya, dan Ronaldo tidak bisa tidak merindukan rumah dan keluarganya. Jadi, Aveiro mulai lebih sering terbang ke kota untuk membantu putranya menetap. Ibunya tetap menjadi batu karangnya hingga hari ini. Oke guys, lanjut ke part 2. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.